Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang. Selamat bergabung di kelas akuntansi forensik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Hari ini kita akan mendiskusikan salah satu bentuk fraud yang paling sering terjadi, yaitu penyalahgunaan aset atau asset misappropriation. Ada 3 hal utama yang kita bahas. Yang pertama, apa sebenarnya itu penyalahgunaan aset. Yang kedua, apa itu karakteristik penyalahgunaan aset. Dan ketiga adalah berbagai bentuk skema penyalahgunaan aset yang selama ini banyak dilakukan oleh pelaku kejahatan. Penyalahgunaan aset pada esensinya merupakan pengambilan aset perusahaan yang dilakukan dengan sengaja oleh karyawan untuk kepentingan dirinya, di mana jumlah yang diambil tersebut relatif kecil dan tidak material. Nah, skema penyalahgunaan aset ini umumnya mencakup 2 hal. Yang pertama adalah pencurian aset perusahaan, seperti mengambil uang tunai atau barang atau persediaan milik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dan yang kedua adalah penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Misalnya menggunakan mobil perusahaan untuk mengangkut barang dagangan pribadi dan sejenisnya. Berbeda dengan skema fraud lainnya, untuk skema penyalahgunaan aset ini ada 4 karakteristik ya. Yang pertama, ada tindakan pencurian yang dilakukan secara sengaja atas barang yang bernilai. Jadi barangnya jelas, barangnya memiliki nilai, makanya umumnya berbentuk kas atau persediaan atau aset lain ya, yang diambil untuk kepentingan perusahaan. Jadi ada barang bernilai yang dicuri. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaku itu dapat mengubah aset yang dicuri tersebut menjadi bentuk lain sehingga nanti sulit untuk dideteksi. Oke, misalnya dia pelaku mengambil atau mencuri uang atau cash. Nah, jenis aset ini atau uang ini nanti akan mungkin dibelikan tanah dan sejenisnya, sehingga dapat digunakan untuk menghindari investigasi atau tindakan hukum lain. Dan yang ketiga, pelaku itu meyakini bahwa tindakan kejahatan ini dapat disembunyikan sedemikian rupa sehingga dapat menghindari deteksi atau investigasi lebih lanjut. Dan keempat, umumnya pelakunya adalah karyawan internal perusahaan ya, yang memanfaatkan kelemahan SPI, memanfaatkan posisinya dan sejenisnya. Bentuk paling sederhana dari penyalahgunaan aset adalah pengambilan kas, yang mengambil kas dari perusahaan, dan ini skema yang paling mendominasi dari survei yang dilakukan oleh RTTN, Report to the Nation, yaitu riset yang dilakukan atau survei yang dilakukan oleh ACFE. Itu kas adalah aset yang paling sering diambil. Nah, metodenya apa? Metodenya bisa menggunakan cash larceny scheme, kemudian fraudulent disbursement scheme, dan skimming scheme. Nanti kita lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan ketiga skema ini. Skema pengambilan kas yang pertama adalah cash larceny atau pencurian kas, yaitu pengambilan kas milik perusahaan, bisa berbentuk uang tunai atau cek, yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku tanpa persetujuan pemilik perusahaan dan jelas bertentangan dengan kehendak pemilik perusahaan. Nah, skema pencurian uang tunai ini bisa dilakukan dalam bentuk
uang tunai yang ada di brankas atau tempat penyimpanan lain, bisa juga kas yang ada di bank, dan juga skema yang lain. Ini bentuk cash larceny yang bisa dilakukan oleh pelaku. Jadi tinggal ngambil uangnya tanpa persetujuan tanpa persetujuan pemilik perusahaan. Bentuk kedua dari pengambilan kas adalah skema fraudulent disbursement. Artinya apa? Di skema ini seorang karyawan itu memanfaatkan jabatan atau pekerjaannya untuk menggunakan kas perusahaan guna membiayai pengeluaran pribadinya. Misalnya membeli barang pribadi untuk kepentingan dirinya, tapi dengan menggunakan uang perusahaan, atau membayar utang pribadi dengan uang perusahaan. Nah, skema fraud ini umumnya tercatat dalam pembukaan perusahaan atau istilahnya on book fraud. Karena apa? Transaksinya ya mirip transaksi normal lainnya, ada buktinya, ada dokumennya, ada jumlah yang jelas. Cuma peruntukan pengeluaran tersebut bukan untuk perusahaan tapi untuk kepentingan pribadi. Nah, bentuknya apa? Ada billing scheme, payroll scheme, expense reimbursement scheme, check tampering scheme, register disbursement scheme, skimming, dan lapping. Nanti kita bahas satu persatu ini. Untuk skema billing scheme, ada 3 skema yang bisa dilakukan, yaitu shell company scheme, the pass-through scheme, dan the non-accomplished vendor scheme. Nah, untuk shell company scheme, ini pelaku atau karyawan yang tidak jujur itu menggunakan entitas palsu atau entitas fiktif, perusahaan fiktif yang dia bentuk untuk menagih ke perusahaan ya atas barang yang atau jasa yang tidak pernah dibeli atau tidak pernah diterima oleh perusahaan. Jadi karyawan itu menggunakan entitas palsu, kemudian membuat tagihan atas nama entitas tersebut ke perusahaan, padahal perusahaan tersebut tidak pernah membeli atau menerima barang yang ditagihkan. Kemudian yang kedua adalah the pass-through scheme. Nah, dalam skema ini pelaku sebenarnya membeli barang secara resmi atau produk secara resmi melalui vendor. Cuma pelaku kemudian menjual barang ke perusahaan tempat dia bekerja dengan harga yang jauh lebih tinggi dari nilai normal. Jadi melakukan markup atas barang yang dia beli dan dijual ke perusahaan. Nah, yang ketiga yang non-compliance vendor scheme, pelaku biasanya memanfaatkan vendor yang sah, yang legitimate. Nah, vendor ini yang juga menjadi korban, pihak yang sebenarnya tidak bersalah. Kemudian dengan memanfaatkan vendor sah ini, pelaku menagih atau mengajukan tagihan yang berlebihan ke perusahaan dengan menggunakan faktur atas nama vendor tersebut. Nah, caranya apa? Yang pertama, ketika cek tersebut sudah dibuat, maka dia segera mengambil cek atas faktur tersebut sebelum cek tersebut sampai ke tangan vendor yang asli. Yang kedua, pelaku bisa mengirim cek ke vendor, kemudian meminta vendor untuk mengembalikan cek tersebut, mengaku bahwa salah kirim atau sejenisnya dengan alasan yang lain, kemudian mengambil cek dan menguangkannya. Skema fraudulent disbursement yang kedua adalah payroll scheme. Nah, untuk payroll scheme ini pada dasarnya mirip dengan skema billing, tapi perusahaan itu ditipu untuk membayar pada karyawannya sendiri. Jadi karyawan mendesain supaya perusahaan itu membayar untuk dirinya, untuk pelaku tadi, jadi membayar bukan pada vendor. Nah, bagaimana mereka menipu? Bagaimana karyawan melakukan fraud? Yang pertama bisa menggunakan skema karyawan fiktif atau karyawan hantu. Jadi nama karyawannya ada, dibayar setiap bulan, tapi orangnya itu tidak pernah ada di perusahaan. Yang kedua bisa memanfaatkan skema jam kerja atau gaji yang dipalsukan. Jadi jam kerjanya
dinaikkan, gajinya juga dinaikkan, dan sebagainya. Yang ketiga, bisa menggunakan skema komisi, yaitu mencatat penjualan yang berlebihan atau meningkatkan komisi yang berlebihan, padahal aslinya tidak ada kenaikan penjualan, tidak ada kenaikan komisi, dan sejenisnya. Dan yang ketiga, melalui skema kompensasi pekerja palsu. Maksudnya bahwa pekerja itu mengaku cedera, kecelakaan, dan sejenisnya, kemudian menagih pembayaran dari operator asuransi korban. Nanti kan pihak asuransi juga akan mengklaim kompensasi ini ke perusahaan. Jadi ini melalui skema asuransi. Skema yang ketiga dari fraudulent disbursement adalah expense reimbursement scheme. Nah, dalam skema ini pelaku itu mengirim tagihan biaya perusahaan yang dipalsukan untuk mendapatkan cek atau uang tunai pengganti dari perusahaan tempat dia bekerja. Nah, skema ini bisa melibatkan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah skema mischaracterized expense, di mana pelaku itu minta penggantian untuk pengeluaran pribadi dan mengakuinya bahwa pengeluaran tersebut adalah pengeluaran untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua, bisa memanfaatkan skema overstate expense. Jadi pelaku itu sengaja menggelembungkan biaya aktual dari pengeluaran bisnis sebelum meminta penggantian perusahaan. Misalnya hotelnya per malam tuh 500, ditulis 1 juta misalnya ya. Jadi buktinya itu diubah. Kemudian yang ketiga, bisa memanfaatkan skema biaya fiktif, di mana dalam skema ini pelaku itu mengajukan permintaan penggantian biaya, biaya tersebut semuanya fiktif, jadi tidak ada pengeluaran yang sebenarnya. Jadi penggantian tersebut dilakukan untuk pengeluaran yang sifatnya fiktif. Oke, yang keempat adalah multiple reimbursement scheme. Dalam skema ini pelaku itu mengajukan permintaan penggantian biaya untuk kegiatan yang sama berkali-kali. Ya, bisa 2 kali, bisa 3 kali untuk kegiatan yang sama, jumlahnya juga bisa sama. Oke, skema selanjutnya dari fraudulent disbursement adalah check tampering scheme. Nah, dalam check tampering scheme ini, skema ini terjadi ketika karyawan itu berusaha untuk mencuri, mengubah, atau memalsukan cek yang dibayarkan dari akun bisnis perusahaan. Nah, biasanya pelaku bisa memanfaatkan skema ini karena dia memiliki akses yang mudah ke rekening giro perusahaan atau mendapatkan akses untuk menggunakan cek kosong, sehingga kesempatan ini menarik perhatian pelaku untuk melakukan kejahatan melalui cek tampering. Dalam cek tampering ini pelaku secara fisik menyiapkan cek palsu, kemudian yang kedua menggunakan cek perusahaan untuk dirinya dengan mengirimkan beberapa bentuk dokumen palsu kepada perusahaan yang jadi korban. Misalnya dengan mengirim faktur palsu agar cek tersebut bisa dikeluarkan. Nah, bentuknya ada macam-macam, ada forged maker scheme, forged endorsement scheme, altered pay scheme, concealed check scheme, dan authorized maker scheme. Nanti kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Bentuk pertama dari check tampering adalah forged maker scheme, di mana seorang karyawan itu menyalahgunakan cek dengan cara membubuhkan tanda tangan palsu dari pejabat yang berwenang. Jadi tanda tangan pejabatnya itu dipalsukan. Nah, apa yang
harus dia penuhi supaya bisa melakukan kejahatan ini. Syaratnya dia harus memiliki akses ke cek kosong, ya, punya akses ke cek kosong, pandai memasukkan tanda tangan, dan mampu menyembunyikan kejahatan. Yang kedua, bentuk kedua dari cek tampering adalah forged endorsement scheme, di mana karyawan itu mengambil alih cek perusahaan yang ditujukan untuk pihak ketiga. Nah, kemudian setelah dia megang cek tersebut ditandatangani dengan membubuhkan nama pihak ketiga pada garis endorsement pada cek tersebut. Bentuk selanjutnya dari cek tampering adalah the altered pay scheme. Dalam skema ini, pelaku mengambil cek yang ditulis kepada pihak lain, kemudian mengubah nama penerima cek tersebut, diganti dengan nama dirinya atau kaki tangannya, sehingga cek tersebut dapat dikonversi menjadi milik dirinya atau milik kaki tangannya, dan kemudian dicairkan. Bentuk keempat dari cek tampering adalah the concealed check scheme atau skema cek tersembunyi. Ini merupakan upaya berani yang dilakukan oleh pelaku untuk mengambil keuntungan ketika pejabat penandatangan cek itu sedang lengah atau sedang sibuk. Jadi pelaku itu menyiapkan cek palsu, ya, kemudian mengamati kondisi pejabat penandatangan. Nah, pas pejabatnya sibuk, cek tersebut kemudian diserahkan bersama dengan cek lain yang sah kepada pejabat tersebut, sehingga segera ditandatangani, dan mengharapkan bahwa pejabat penandatangan tersebut tidak mengecek dengan cermat kalau sebenarnya cek tersebut adalah cek palsu. Jadi ini dilakukan dengan memanfaatkan kesibukan atau kelengahan pejabat penandatangan cek. Makanya dikatakan perlu upaya berani untuk melakukan bentuk fraud ini. Oke, yang terakhir dari cek tampering adalah the authorized maker scheme. Nah, untuk yang terakhir ini, pelaku itu jelas memiliki otoritas untuk menandatangani cek. Jadi dia berwenang untuk menandatangani cek, kemudian membuat cek palsu untuk dirinya demi keuntungan dirinya sendiri. Jadi semuanya bisa dilakukan dengan mudah karena dia punya otoritas untuk menandatangani cek yang akan dicairkan. Cuma cek ini kan bukan untuk perusahaan, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Oke, bentuk kelima dari fraudulent disbursement adalah register disbursement scheme. Nah, untuk skema ini, pelaku itu sengaja melakukan pengeluaran palsu pada cash register, yaitu dengan cara menghapus uang dari daftar cash register. Jadi uang yang diterima itu dihapus dari daftar cash register. Nah, ini ada survei yang dilakukan oleh ACFW juga menunjukkan bahwa 4,3% fraudulent disbursement itu salah satunya melibatkan skema register disbursement. Ada dua skema register disbursement yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku. Yang pertama adalah fictitious refund scheme. Dalam skema pengembalian fiktif ini, penipu memproses transaksi, jadi transaksi diproses seolah-olah pelanggan atau pembeli itu mengembalikan barang dagangannya, meskipun sebenarnya pembeli tersebut tidak pernah mengembalikan barang dagangan. Nah, kadang beberapa penipu juga melakukan skema pengembalian uang yang sah, namun jumlah refund tadi digelembungkan. Jadi misalnya aslinya itu 10.000, kemudian digelembungkan menjadi 20.000. Nah, yang 10.000 itu dicuri, jadi kelebihannya dicuri. Yang kedua adalah fictitious void scheme. Ini mirip dengan skema pengembalian barang, namun dalam skema void, pelaku itu mencuri cash register dengan cara menyimpan kwitansi pelanggan, kemudian memalsukannya sebagai penjualan yang dibatalkan. Nah, dalam skema void ini, uang yang dicuri disembunyikan oleh pelaku dengan cara apa? Dengan cara melebihkan nilai persediaan ketika dilakukan perhitungan fisik oleh dirinya. Jadi
persediaan nilai dinaikkan sehingga seolah-olah tidak terjual. Nah, kas yang real sudah muncul dari hasil penjualan tersebut itu diambil oleh pelaku. Bentuk berikutnya dari fraudulent disbursement adalah skimming. Skimming ini seringkali juga dinamakan front end atau off book fraud karena uang hasil penjualan itu dicuri oleh pelaku sebelum uang tersebut dicatat di di pembukuan perusahaan. Jadi sebelum uang tersebut dicatat diambil lebih dahulu oleh pelaku. Nah, ini ada 3 skema yang sering dilakukan, yaitu skema penjualan melalui penjualan yang tidak dicatat oleh pelaku atau melalui penjualan yang jumlahnya dicatat lebih rendah. Yang kedua melalui skema piutang, ya misalnya dengan menghapus piutang yang ada, kemudian melalui skema lapping, untuk lapping kita bahas di slide berikutnya, dan melalui skema mengambil pelunasan tanpa menutupi pelunasan tersebut. Artinya ya uang hasil pelunasan tersebut yang berasal dari pelanggan itu langsung diambil sebelum dicatat. Nah, yang berikutnya melalui skema pengembalian, artinya ketika ada pengembalian yang diberikan oleh pihak pelanggan, misalnya kelebihan dan sebagainya, nah uang tersebut diambil oleh pelaku. Skema lapping itu adalah skema lain yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Nah, lapping ini intinya adalah pengambilan uang pelunasan pelanggan yang digunakan untuk menutupi atau membayar uang pelanggan lainnya yang sebelumnya sudah dicuri oleh pelaku. Jadi asumsikan di slide ini ada 3 pihak ya, pelanggan, pelaku, dan perusahaan. Misalnya pelanggan A, dia membayar utangnya ke perusahaan. Nah, uang yang diserahkan oleh pelanggan ini dicuri oleh pelaku. Sehingga utang pelanggan itu tercatat belum terbayar di catatan akuntansi perusahaan. Kemudian B itu melakukan pembayaran. Nah, uang yang diperoleh oleh perusahaan dari pelanggan B ini oleh pelaku kejahatan digunakan untuk menutup uang yang dicuri dari pelunasan pelanggan A tadi itu. Nah, sehingga sampai dengan akhir tahun katakan akun A itu, akun utang A itu belum tercatat, belum dibayar. Berikutnya lagi misalnya C itu melakukan pembayaran. Nah, uang dari pembayaran dicuri lagi oleh pelaku. Ya, kemudian D itu melakukan pembayaran. Nah, uang dari D ini dipakai untuk menutup uang pembayaran yang dilakukan oleh B. Nah, sehingga pada akhir tahun pembukuan maksudnya, rekening atau akun C dan D itu masih belum terbayar. Kenapa ya belum tercatat? Kenapa belum tercatat? Karena uang itu diambil duluan sebelum dicatat ke dalam pembukuan perusahaan. Skema penyalahgunaan aset yang ketiga adalah skema yang berkaitan dengan persediaan dan aset perusahaan lainnya. Nah, dalam skema ini, misalnya dalam skema misuse, penyalahgunaan, intinya adalah pelaku itu menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan perusahaan. Nah, biasanya untuk penyalahgunaan aset ini dan juga persediaan umumnya melibatkan peralatan, terutama peralatan besar dan mahal, seperti beku, kendaraan, komputer, dan sejenisnya. Itu yang misuse. Nah, yang kedua melalui larceny, yaitu mencuri barang milik perusahaan dan membuat dokumen palsu untuk menutupi pencurian tersebut, sehingga seolah-olah, jadi karena dokumen palsu tadi, seolah-olah barang yang dicuri tadi itu telah terjual, telah dikirim kepada pihak lain, atau dipindahkan secara internal ke tempat yang lain. Jadi kalau dicari, nggak ada karena alasannya sudah dijual, dikirim, atau dipindah ke tempat yang lain,
yang dibuktikan dengan dokumen palsu tersebut. Oke, kalau diskemakan, penyalahgunaan aset itu bisa digambarkan di slide ini ya. Di bagian kedua ada cash, dan yang kedua penyalahgunaan inventory dan all ada aset lainnya. Cash dibagi tiga, ada pencurian cash di tangan, pencurian cash yang diterima, dan melalui fraudulent disbursement. Ini hasil survei terbaru di ACFW. Kemudian pencurian penerimaan dari pelanggan bisa berbentuk skimming atau cash larceny. Skimming dapat dilakukan melalui penjualan, melalui piutang, melalui refund. Kemudian fraudulent disbursement itu agak cabangnya ada billing, payroll, expense reimbursement, kemudian check tampering, dan register disbursement. Sementara untuk persediaan dan aset lainnya itu berkaitan dengan penyalahgunaan aset milik perusahaan, dan yang kedua adalah pencurian aset milik perusahaan untuk kepentingan diri pelaku. Oke, skema ini lebih memperjelas bentuk penyalahgunaan aset yang dilakukan pelaku dengan memanfaatkan atau mencuri kas, ya, bisa berbentuk pencurian kas, bisa berbentuk pencurian kas dalam tadi kas di tangan atau kas di brankas dan seterusnya, bisa pencurian kas yang diterima dari pelanggan, dan fraudulent disbursement. Nah, untuk pencurian kas dari pelanggan tadi yang sudah kita bahas, dilakukan melalui skimming atau pencurian kas. Sementara skimming ada bersumber pada tiga kegiatan: skimming dari hasil penjualan, skimming dari pelunasan piutang, dan skimming yang muncul karena refund yang dilakukan oleh pihak lain. Itu yang berkaitan dengan cash yang dicuri oleh pelaku kejahatan. Kemudian untuk fraudulent disbursement, seperti yang sudah kita bahas, bisa digambarkan dalam skema ini. Ada 5 jenis fraudulent disbursement: billing scheme, payroll scheme, expense reimbursement scheme, check tampering, dan register disbursement. Billing scheme dilakukan melalui shell company, dan dua lainnya non-accomplice vendor dan personal purchase. Kemudian payroll, ini lebih singkat lagi ya. Payroll ada 3, ghost employee, falsified upah yang dipalsukan, dan komisi yang dipalsukan. Kemudian yang expense reimbursement scheme itu mischaracterized expense, pengeluaran yang dirancang seolah-olah pengeluaran perusahaan pada pengeluaran pribadi. Kemudian overstate expense, biaya di markup lebih besar dari yang seharusnya, biaya fiktif, dan tagihan ganda. Check tampering, forged makers, forged endorsement, kemudian alter pay, dan authorized maker. Oke, ini skema yang muncul kalau diklasifikasikan dalam bentuk pohon fraud sebagaimana yang dibuat oleh ACFW. Oke, skema selanjutnya dari penyalahgunaan aset adalah pengambilan atau penyalahgunaan persediaan dan juga aset lainnya. Ini dibagi dua sesuai dengan karakteristik fraud ini versi ACFW. Yang pertama adalah penyalahgunaan inventory atau aset lain untuk kepentingan pribadi, tadi yang kita bahas. Dan yang kedua adalah larceny, pencurian atas aset milik perusahaan. Oke, itu yang tadi sudah kita bahas adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyalahgunaan aset. Dan sekali lagi tolong diingat ada 3 penting yang harus kita pahami di penyalahgunaan aset, fraud penyalahgunaan aset. Yang pertama itu definisinya. Nah, definisi ini penting karena definisi mengenai penyalahgunaan aset bermanfaat dalam membedakan bentuk penyalahgunaan aset sebagai fraud dengan bentuk fraud lainnya. Yang kedua adalah karakteristik mengenai asset misappropriation. Nah, karakteristik pemahaman terhadap karakteristik ini memudahkan kita untuk mengidentifikasi mana yang penyalahgunaan aset, mana yang korupsi, mana yang fraud laporan keuangan. Jadi harus dipahami betul itu. Tadi sudah kita bahas ada 4 ya karakteristiknya, melibatkan pencurian benda, barang yang berharga. Kemudian yang kedua ada
barang yang curi dapat dikonversi diubah menjadi bentuk lain, dan tindakan tersebut dapat disembunyikan untuk menghindari deteksi. Dan keempat, pelakunya adalah umumnya karyawan internal perusahaan. Oke, yang ketiga yang perlu kita pahami adalah berbagai skema penyalahgunaan aset yang tadi bisa kita lihat dari skema yang dibuat dalam bentuk pohon atau ranting sebagaimana yang diusulkan oleh ACV. Oke, saya kira itu yang perlu kita pahami. Sekali lagi terima kasih telah bergabung di kelas ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di bawah, atau mungkin ada materi lain yang perlu didiskusikan, nanti silahkan ditulis di bawah ini. Oke, sekali lagi terima kasih telah bergabung di kelas akuntansi forensik. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.